Jelas, lagu tersebut itu sudah cukup unsur untuk dijerat. Saya sangat appreciate dengan pada para petugas 6 orang itu katanya yang mendatangin, kalau saya malah mengharapkan itu diproses secara hukum. Karena hukum itu harus ditegakkan. Tidak bisa dalam hal ini, ini kita kan demokrasi boleh sembarangan, nggak bisa. Kita taruh layang-layangan, kita ikut angin. Tapi kan kita tetap ada benang yang kita pegang. Sama aja dengan kita melakukan kritik. Kita ada batasnya tertentu. Kita tidak bisa seperti orang purba ya, bicarakan itu terlalu kasar. Kita harus membatasin. Karena apa? Pengaruh medsos itu sangat besar sekali. Sehingga ini secara tidak langsung saya mendengar daripada orang menengah ke bawah itu sudah mulai ngomong, lah itulah polisi kan nggak benar. Jadi mereka itu yang sebenarnya tidak tahu menahu atau hanya mendengar selintingan, kemudian sudah memberikan satu punishment bahwa polisi itu nggak benar. Nah itu yang keliru. Jadi saya hanya berpendapat, bila teman-teman 6 orang daripada cybercrime itu kemudian diperiksa Propam, silakan itu urusan internal daripada Polri. Tetapi sebenarnya menurut saya mereka itu sudah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Dalam hal ini tentu ada pertimbangan tertentu, apakah dalam proses itu perlu dilanjutkan atau bagaimana. Saya juga sangat kagum dengan Pak Kapolri yang mengatakan bahwa mereka itu akan dirangkul menjadi duta Polri. Silakan aja. Namun dalam hal ini tetap ya kita merangkul seseorang atau merangkul orang yang jahat, itu tidak berarti kita tidak meluruskan. Jadi kita harus meluruskan. Janganlah sampai kita melakukan suatu kritik yang istilahnya babi buta. Menyerang pribadi atau mengajak orang. Saya bilang si orang ini, suku ini nggak benar, ayo kita sikat suku ini. Akhirnya jadi sara. Itu yang tidak kita inginkan. Jadi saya minta ya law enforcement itu harus diterapkan. Jadi tidak bisa sesuka-suka hati. Kalau semua sesuka hati, besok pagi ada yang menyerang instansi A, instansi B. Semua instansi itu pasti ada kelemahan, tidak ada, manusia itu tidak sempurna. Tapi tolonglah berikan suatu kritik yang positif. Misalkan kritik dalam hal ini, minta aja waktu ketemu sama Kapolri, Kapolda atau Kapolres atau Kapolsek. Bahwa saya tidak puas Pak, tadi pagi istri saya lewat sini, saya ditegangin, saya dimintain duit apa segalanya, silakan. Tapi kalau pimpinan-pimpinan tidak menanggapin, ya kita naikkan satu tingkat lebih tinggi. Tapi kalau sampai dengan ucapkan di dalam medsos, mengajak orang-orang supaya benci golongan tertentu, saya tidak sependapat dan saya sangat tidak suka dengan cara demikian. Nah, dalam hal penegakan hukum itu, saya memang ada seperti contoh yang saya rasakan. Memang kan dengan anggota 460.000 yang menurut Pak Arief ya kurang lebih, kita masih sangat kekurangan. Apalagi di kota besar kan, polisi LP yang masuk sehari itu mungkin ratusan kan gitu. Jadi mereka itu kalang kabut untuk menanganin. Tetapi sering dialami oleh masyarakat, bahkan saya sendiri merasakan. Saya membuat LP itu kalau kita tidak atensi datengin terus ya, LP itu tidur terus. Ya, kan mungkin mereka punya alasan, Pak, Bapak lihat Pak, ini setumpuk segini Pak, bagaimana saya mau nanganin. Nah, kalau memang ditumpuk banyak, lapor pimpinan. Ya kan, minta bantuan backup dari Mabes Polri, backup dari Polres atau Polda misalkan, itu kan setidak-tidaknya atau dibagikan kasusnya. Karena orang yang berperkara itu kan sangat menantikan suatu tindakan yang nyata. Bukan hanya bilang, ya Bapak tunggu aja Pak, nanti saya kabarin. Nah ini tunggu-tunggu bisa ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah itulah yang perlu kita melakukan suatu introspeksi. Dalam hal ini saya tidak mengatakan benar, banyak yang kurang. Tapi apakah kita sadar Pak, bila kita tidak ada polisi, 1 jam aja Pak, Indonesia jadi apa Pak? Chaos Pak kita Pak. Kita nggak usah bicara Pak, 1 jam aja kita, atau setengah jam aja kita nggak ada polisi semua itu melakukan mogok Pak. Hancur kita Pak, chaos Pak. Jadi mereka itu sangat berat berpikul beban. Misalkan ada yang mengatakan bahwa polisi minta, kadang-kadang Pak, saya sendiri aja Pak. Saya salah jalan di stop polisi, Pak gini. Adik ini ada rokok. Bukan saya mau menyuap, saya kasihan. Dia itu terik matahari, harus mengatur dan kemudian dengan sopan negur saya memang salah. Tapi tidak berarti dia minta uang. Banyak orang menafsirkan bahwa saya dipaksa, tidak. Tapi saya dengan ikhlas, kasihan mungkin belum makan siang ya. Saya sering Pak, datang ke suatu tempat siapapun,
office boy-nya. Kalian belum makan siang? Belum Pak, ya udah nih makan siang. Padahal nggak ada urusan sama saya. Karena apa? Kita merasa simpati, kasihan sama mereka. Nah, hal-hal demikian itu ada orang-orang tertentu menafsirkan itu adalah diminta atau dipaksa. Kita datang ke kelurahan bikin KTP, sekarang sudah iKTP ya. Itu kan kita dengan ikhlas, Pak udah jadi Pak KTP Bapak, kita ikhlas Pak ini Pak untuk rokok. Kita dikatakan menyuap. Ya kan mereka nggak boleh berani. Padahal orang Asia itu kan kita punya etika, rasa terima kasih itu ada. Nah, hal demikian oleh kelompok tertentu kadang-kadang itu digoreng menjadi tanpa duit nggak bisa ngurus di kelurahan. Nggak bener itu. Ya tergantung lah, yang mau nggak kasih pun mereka nggak akan marah kok. Saya tahu itu. Lah polisi dalam hal ini kita bikin laporan polisi. Pak ini Pak untuk beli minum tadi saya udah minum aqua di sini. Bukan berarti kita dipaksa minta uang. Tapi kita dengan ikhlas memberikan. Ya itu kan tergantung individu setiap orang ya. Ya saya kembalikan pada masalah soal Sukatani ini. Kritik itu benar, tapi kritik melalui umum mengajak masyarakat untuk melakukan benci terhadap instansi, saya tidak sependapat. Dan saya merasa sebaiknya itu diproses sesuai dengan hukum. Sekarang coba kita bandingkan ya. Semua public statement akan menghasilkan public opinion. Pasti itu. Dan public opinion terpecah sekarang. Bayar. Public statement diucapkan di depan publik. Menimbulkan kontroversi. Bandingkan public statement bayar dengan public statement yang bunyinya hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Apa bedanya? Dua-duanya public statement. Status ontologinya adalah public statement. Si penyanyi yang bilang bayar. Perlu klarifikasi, karena itu public statement mesti diklarifikasi. Arahnya apa? Presiden Prabowo mengucapkan hal yang sama. Siapa yang mau klarifikasi? Buat fairness dalam demokrasi itu. Dua-duanya menimbulkan public opinion. Dua-duanya menimbulkan gonjang ganjing. Si seniman dengan kecerdikannya membuat diksi itu tuh. Jadi polisi, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Kan begitu tafsir epistemiknya tuh. Mau jadi presiden, puji presiden. Sama statusnya. Sudah jadi polisi masih bayar polisi. Sudah jadi presiden masih puji presiden. Saya terangkan ini sebagai problem narasi ya. Gak ada urusan saya dengan kekuasaan. Tetapi supaya fair, kita mau nilai juga kecerdasan publik itu sudah melampaui kemampuan tipu-tipu kekuasaan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau anggap bahwa ini betul-betul terbuka satu prosedur demokrasi untuk mulai memilah mana yang menyebabkan orang ingin memuji, mana yang menyebabkan orang ingin mencaci itu. Kalau kita belajar hermeneutics itu, ilmu tafsir tentang narasi, tafsir tentang undang-undang, sangat mungkin si pembuat lirik bayar ini sangat mencintai polisi itu. Karena itu reverse logicnya dia bilang, kesel gue karena bahkan mau jadi polisi mesti bayar tuh. Artinya dia memang ingin jadi polisi. Tapi dia ingin polisi itu bersih kan. Kan begitu psikologi terbaliknya kan. Hal yang sama bisa kita terapkan pada cara menganalisa narasi Presiden Prabowo. Hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Jangan-jangan itu bukan pujian, tapi semacam satire. Yes. Kan begitu cara kita melihat kondisi ini. Jadi sekali lagi kalau kita terangkan secara lebih lebar dan lebih tebal, ada situasi di mana kita kekurangan liberal mind, kekurangan democratic value, itu dasarnya tuh. Sehingga orang menyelundupkan itu melalui satire itu. Lagu itulah satire, pujian Pak Prabowo juga ada satire itu. Karena kalau dibuka datanya, memang faktanya sekian puluh persen bahkan second di nomor 2 itu kebencian pada polisi itu ada di statistik tuh. Demikian juga kita perhatikan kebencian pada Jokowi ada di dalam statistik nomor 1 bahkan di kalangan mahasiswa tuh. Kan bunyinya adili Jokowi itu.
Jadi itu yang kita maksud, kita buka ini supaya ada pembicaraan, ada academic discourse dalam masyarakat. Apa akibatnya? Kalau demokrasi tidak jalan, hukum yang bekerja. Penanda bahwa demokrasi tidak jalan, segala sesuatu adalah hukum. Kalau demokrasi jalan, tidak perlu ada hukum. Karena saya bisa bercakap-cakap kok. Apa yang saya mesti ambil kitab KUHP pidana. Anda mengotori halaman saya karena rambutan Anda dahannya jatuh ke saya. Kenapa saya nggak bilang, oke, tolong daun saya dibersihin karena itu ke halaman Anda. Tetapi rambutan saya juga bisa Anda panjat. Selesai kan? Itu yang namanya democratic value. Itu yang kurang di kita tuh. Selama 10 tahun kita dibuat nggak boleh berpikir bahkan itu. Oleh undang-undang ITE. Gugup dan gagap kita untuk berpikir tuh. Kalau di ruangan ini ada tulisan apa itu situ. No smoking. Di istana selama Jokowi memerintah ada tulisan no thinking. Gak boleh berpikir. Yes, itu dasarnya tuh. Jadi kita mau kembalikan ini supaya narasi ini, polisi itu korban dari ketiadaan demokrasi itu. Indonesia gelap korban dari tidak terbukaan informasi, itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi ini betul tadi Bapak, ini ide yang bagus karena dihubung-hubungkan dengan fondasi demokrasi adalah publicity itu. Kepublikan. ILC adalah lambang pertama kepublikan yang digergaji. Bukan digergaji, ya digergaji. Kalau beringin ditebang. Beringin ditebang oleh Jokowi. ILC digergaji oleh Jokowi. Itu yang jadi pengetahuan kita. Jadi saya ingin, betul saya dukung, hidupkan kembali forum-forum ini supaya terbuka. Sehingga polisi itu juga merasa, oh ya demokrasi ngapain saya mesti paksa masker dibuka, ngapain saya mesti. Dia bisa terangin pada atasannya kan, itu adalah pendidikan demokrasi. Yaitu ekspresi kesenian itu. Bahkan kalau kita ajarin sedikit, bapak-bapak polisi itu yang dibawa, pakai bahasa Latin. Ars longa vita brevi itu. Seni itu panjang, hidup itu pendek. Sehingga si penyidik bilang, oh kalian berkesenian dan itu lebih panjang dari hidup sebetulnya. Kan indah kalau kita bicara begitu kan. Jadi itu yang mungkin tadi si Didi bilang, ya itu yang disebut sebagai, mana yang benar tuh. Polisi, Vox Populi Vox Dei atau Vox Polisi Vox Dei. Surah rakyat ada surah Tuhan atau surah polisi ada surah Tuhan. Mestinya sama. Karena polisi adalah rakyat yang dipersenjatai, harusnya sama itu. Dan kita ingin supaya lebih baik nggak ada pemerintah daripada nggak ada polisi kan. Di Inggris begitu intinya kan, lebih baik tidak ada perdana menteri daripada tidak ada Scotland Yard. Karena bangga betul pada polisi. Jadi sekali lagi saya kira ini bagian dari upaya kita untuk membiasakan perbedaan pendapat. Kalau kita lihat misalnya di dalam perspektif dunia, anak-anak punk ini sama dengan anak-anak rockers atau musik jazz blues itu kan semua isinya protes kan. Coba lihat misalnya lirik dari siapa yang 2016 dapat Nobel literatur, Bob Dylan. Lagunya tuh Man gave name to all the animals. Itu liriknya itu betul-betul menghina kekuasaan. Karena kekuasaan itu disamakan dengan si babi, si anjing, si ular. Tapi dengan literasi yang sangat cerdas. Dan itu yang menyebabkan Bob Dylan itu dapat Nobel di bidang literatur. Anda baca misalnya lagu yang dia kritik. Eisenhower. Lagunya, judulnya Masters of War. Dia menghajar Eisenhower. Karena Eisenhower lah yang menyebabkan Amerika masuk lagi dalam perang Vietnam setelah perang dunia kedua. Dan senjata-senjata itu dikirim hanya untuk memusnahkan manusia yang berada di hutan-hutan Vietcong. Itu yang diucapkan dengan cara yang cerdas oleh Bob Dylan. Masters of War itu. Kan kita tahu bagaimana publik rakyat Amerika itu membenci perang walaupun itu perintah negara. Karena dibumbui atau disemangati oleh lirik-lirik dari Bob Dylan. Jadi semuanya itu biasa dalam sastra itu ya kritik yang paling tajam adalah dengan sublimasi itu. Mensublimkan persoalan itu tapi dengan kedalaman.
Nah kita belum biasa membaca itu. Aparat kita juga cepat, wah ini ujaran bukan, itu endapan sublimasi dari keadaan. Kan itu dasarnya itu. Apalagi penyanyi-penyanyi blues itu yang bahkan memaki-maki Tuhan dengan liris itu. Siapa? Janis Joplin, sebut aja siapa? Nina Simone itu pernah bikin lagu yang judulnya The Sinner Man. Pendosa yang benci pada Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia, maka dia pergi pertolongan pada iblis. Dianggap iblis lebih berguna dari Tuhan. Jadi itu semua ada produk kebudayaan. Dan semacam itulah yang kita inginkan. Yang kehilangan harapan. Karena kita hanya dibiasakan membaca isi amplop, bukan isi pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Hati Rakyat. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian yang disampaikan oleh para pakarnya, baik di bidang hukum maupun dalam bidang nilai-nilai demokrasi, yaitu Pak Frederick Yunandi dengan Pak Rocky Gerung. Tentu saja hal-hal seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru bagaimana kita menilai perjalanan hidup berdemokrasi di atas negeri ini. Luar biasa, para tokoh-tokoh ini, narasumber ini begitu gamblang mereka memberikan kita sebuah pemahaman baru. Mereka memberikan kita sebuah pengetahuan yang baru untuk kita bisa hidup dengan damai. Untuk bisa kita mengambil tindakan-tindakan kita dengan tepat dan benar tanpa menghilangkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Tentu saja tidak terlepas dari pengetahuan yang disampaikan oleh para pakar-pakarnya ini. Sehingga kita bisa hidup berdamai, kita hidup berdampingan tanpa mengindahkan nilai-nilai hukum maupun kehidupan berdemokrasi. Nah, teman-teman, demikianlah dari saya. Dan jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau punya salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.